Halo, welcome back again with Sarjana Pintu. Gimana kabarnya? Gue harap kalian selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Jadi di video kali ini gue akan mengulas alur cerita dari film yang berjudul Black Danger. Film ini dirilis pada tahun 2020 cuy. Dimana film ini menceritakan tentang kisah balas dendam sepasang kakak beradik bernama Susan dan Xiaomen atas kematian orang tua dan warga desanya akibat ledakan sebuah perusahaan yang terjadi 20 tahun lalu cuy. Dimana kelanjutan dari kasus hukumnya berjalan tidak adil, tanpa tersangka dan juga tanpa ganti rugi. Namun di tengah aksi balas dendamnya, Xiaomen malah jatuh cinta pada Lu Fei, yakni seorang mantan anggota polisi khusus yang dimanfaatkan Xiaomen sebagai sumber informasi untuk mencari identitas petinggi perusahaan yang menewaskan keluarganya cuy. Penasaran dengan kelanjutan dari filmnya? Pantengin terus filmnya cuy. Jangan lupa subscribe channel Sarjana Pintu serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel Sarjana Pintu. Oke, nggak usah tunggu lama-lama karena gue tahu kalian semua butuh asupan perfilman. Jadi atur posisi rebahan, simetriskan celana dalam, ambil kancu tetangga dan cekicrot. Film diawali dengan memperlihatkan seorang sniper yang sedang mengincar targetnya. Setelah beberapa lama, sang sniper pun kemudian berhasil menembaknya tepat di kepala sang korban cuy. Korban adalah Charles Dickinson, salah satu direksi terkenal dari perusahaan AT. Lalu scene berganti ke aktor utama kita, yaitu Lu Fei. Lu Fei terlihat sedang berbincang dengan mantan atasannya di kepolisian dulu, yakni Xiaolin. Ia meminta bantuan Lu Fei untuk menyelidiki dan menangkap pelaku penembakan yang baru saja terjadi. Namun Lu Fei menolaknya karena ia akan segera menikah dengan kekasihnya yakni Xiaomen. Ia lalu mengatakan pada bosnya agar berhenti mencarinya. Lalu scene berpindah di sebuah toko gaun pengantin. Terlihat Lu Fei dan Xiaomen yang akan mencari baju untuk pesta pernikahannya cuy. Di sana Xiaomen terlihat bahagia saat hendak mencoba baju pengantin satu persatu. Tak lama setelah itu tiba-tiba Xiaomen menghilang. Menyadari kekasihnya yang tak kunjung keluar dari kamar ganti, Lu Fei pun segera mencarinya di area dalam toko. Dia menanyakan kepada pegawai toko, namun sang penjaga toko juga tidak mengetahui keberadaan Xiaomen cuy. Lu Fei segera berlari mencari Xiaomen keluar toko. Ia berlari sepanjang jalan dan menanyakan keberadaan Xiaomen kepada setiap orang yang ditemuinya. Hingga tak terasa Lu Fei pun berlari sampai ke rumahnya sendiri cuy. Namun sesampainya di kamar, Lu Fei pun terkejut karena cincin yang diberikan Lu Fei waktu melamar Xiaomen ternyata ditinggalkan Xiaomen di atas meja. Kemudian Lu Fei menemui Xiaolin dan meminta bantuannya. Ia menanyakan pada Xiaolin apakah hilangnya Xiaomen ada hubungannya dengan dirinya. Xiaolin pun mengelak dan justru membantu Lu Fei mencari Xiaomen. Berdasarkan info yang diberikan timnya, Xiaomen terlihat pergi ke Malaysia menggunakan paspor yang sudah dipalsukan cuy. Xiaolin pun bertanya pada Lu Fei apakah Xiaomen mempunyai keluarga di sana. Lu Fei pun menjawab bahwa ada keluarga Xiaomen yang tinggal di Malaysia, yaitu kakaknya. Tak lama kemudian, Lu Fei segera pergi ke Malaysia untuk menyusul Xiaomen. Di sana ia langsung menuju kontrakan kakak Xiaomen yang bernama Susan. Di sana ia bertemu dengan tetangga kontrakan kakaknya, kemudian menanyakan keberadaan Susan. Tetangganya pun menjawab bahwa Xiaomen dan kakaknya sudah lama tak terlihat di kontrakan tersebut. Karena penasaran, Lu Fei pun memasuki kontrakan tersebut dengan cara lompat melewati jendela. Namun di dalam kontrakan tersebut Lu Fei tak menemukan siapapun. Setelah itu Lu Fei lantas pergi. Dalam perjalanan ia tak sengaja bertemu dengan Susan kakak Xiaomen. Lu Fei kemudian menanyakan di mana keberadaan Xiaomen. Sialnya Lu Fei tak mendapatkan sebuah jawaban, tapi malah ditodong pistol oleh Susan. Lu Fei pun langsung menendang meja dan perkelahian pun terjadi. Dengan mudahnya Lu Fei mengalahkan Susan itu karena Lu Fei dulunya merupakan anggota pasukan elit kepolisian. Setelah berhasil lepas dari kuncian Lu Fei, Susan pun berhasil melarikan diri.
Luffy pun lantas mengejarnya hingga ke sebuah pinggiran sungai. Namun tak diduga ternyata ada sniper yang sudah membidik Luffy. Sniper tersebut berhasil mengunci sasaran tepat di kepala Luffy dan pelatuk pun ditarik. Tapi ternyata Susanlah yang dibidik oleh sniper tersebut. Alhasil Susan pun tewas seketika, sementara Luffy pun segera berlindung di tembok. Seketika polisi pun datang, Kapten Chen datang beserta anggotanya, sementara itu Luffy kabur dengan membawa HP Susan sembari mencari sniper tersebut. Namun ternyata Luffy sudah kehilangan jejak. Lalu kita diperlihatkan Bos Xiaoman yang sedang menginterogasi ketiga anak buah yang berkhianat padanya. Di sana Bos Xiaoman nampak begitu murka karena tiga pengikutnya tersebut berusaha mengkhianatinya dengan cara meminta perlindungan dari kepolisian. Sehingga Bos Xiaoman menembak mati dua orang yang mengkhianatinya tadi, dan yang terakhir dibunuh dengan sadis menggunakan sebuah martil besar cuy. Scene berpindah ke Kapten Chen yang mendapatkan laporan bahwa direksi Bank Yecheng tengah melapor atas kasus percobaan pembunuhan yang dialaminya. Di sana Kapten Chen dengan sigap mengawal direktur tersebut, namun naas direktur tersebut tertembak sniper tepat di kepalanya, kemudian langsung tewas seketika cuy. Saat yang tak disengaja Luffy pun muncul dan ditembak oleh Kapten Chen, tapi tembakan tersebut gagal mengenainya. Melihat Luffy yang tak bersenjata sedangkan tembakan terus datang bertubi-tubi, akhirnya Kapten Chen pun sadar bahwa pelaku penembakan bukanlah Luffy. Luffy dan Kapten Chen pun lantas bekerja sama menyelamatkan rekan polisi Kapten Chen yang sudah tertembak. Kemudian datanglah Feng Ying. Lalu Luffy pun kabur dengan pertolongan teman Xiaoman yang bernama Feng Ying. Setelah kejadian tersebut, Luffy pergi ke sebuah diskotik untuk menemui teman Xiaoman tadi yang bernama Feng Ying. Di sana ia menanyakan keberadaan Xiaoman, namun Feng Ying pun tak mengetahui keberadaan Xiaoman. Lalu Feng Ying pun memberitahu Luffy bahwa Xiaoman adalah anggota dari kelompok teroris Fire Hell. Feng Ying menjelaskan bahwa kejadian penembakan di depan gedung Bank Yecheng tadi, jika pelaku tidak mengenalnya sudah bisa dipastikan ia juga akan tewas tertembak. Feng Ying menyarankan Luffy untuk melupakan Xiaoman. Namun Luffy tak percaya dan pergi meninggalkan Feng Ying begitu saja. Setelah mendapatkan lokasi Xiaoman dari GPS HP Susan, setelah itu Luffy pergi mengikuti GPS tersebut yang membawanya ke sebuah gedung. Sialnya itu hanya sebuah jebakan. Tak lama setelah sampai di dalam gedung itu pun meledak, tapi beruntungnya Luffy berhasil menyelamatkan diri. Akhirnya Luffy pun menghubungi Xiaolin dan mengatakan bersedia menangani kasus tersebut. Luffy pun segera pergi menuju target ketiga dan berharap ia dapat melindunginya. Naas target ketiga sudah pergi dari kediamannya. Di tengah perjalanan, target ketiga dihadang sebuah mobil yang berhenti di tengah jalan. Untuk mengeceknya, sang sopir pun turun dan tak lama kemudian tewas karena tertembak tepat di kepalanya cuy. Mengetahui sopirnya tertembak, sang target pun segera dilindungi pengawal pribadinya dan melarikan diri ke dalam hutan. Tak lama kemudian Luffy pun menemukan mobil target yang sudah kosong. Luffy pun ikut masuk ke dalam hutan dengan tujuan mencari target tersebut. Akhirnya Luffy pun menemukan posisi target ketiga yang sudah tertembak kakinya. Karena penasaran dengan perkataan Feng Ying, si Luffy pun ngetes si sniper dengan muncul dari balik pohon sembari mengangkat kedua tangannya. Dengan menggunakan HP milik Susan tadi, ia pun menelpon nomor Xiaoman dan berhasil. Luffy menanyakan mengapa Xiaoman jadi seperti ini. Xiaoman pun menjawab agar Luffy segera pulang dan tak mencampuri urusannya. Tak lama berselang datanglah Bos Xiaoman beserta kedua anak buahnya. Di sana dengan mudah Luffy melumpuhkan dua anak buah bos tersebut. Namun di saat duel dengan bos tersebut, Luffy kewalahan sehingga membuat target ketiga menjadi kabur. Target ketiga pun akhirnya tewas tertembak. Disusul Luffy yang ditembak Bos Xiaoman tepat di punggungnya. Di saat akan menghabisi Luffy, tiba-tiba polisi pun datang dan membuat Xiaoman dan bosnya kabur. Beberapa hari pun berlalu saat Kapten Chen di rumah sakit menunggu kesadaran Luffy.
ia mendapat info dari anak buahnya yang mengatakan bahwa kelompok Fire Hell akan melakukan transaksi jenis bom terbaru yang sangat kuat di stasiun pusat kota. Mendengar hal tersebut, Luffy yang pura-pura tertidur akhirnya kabur tanpa sepengetahuan Kapten Chen. 1 jam kemudian Luffy sudah berada di stasiun pusat. Nampaknya Luffy dan Kapten Chen telah terkecoh. Info yang didapat ternyata salah dan transaksi bom sebenarnya ada lebih dari 1 bom. Transaksi juga dilakukan Xiaomen di sebuah sungai. Bos Xiaomen pun segera kabur setelah mengetahui banyak polisi yang hendak menangkapnya. Namun setelah berhasil kabur dari kejaran polisi, ia sudah dihadang oleh Luffy. Di sana mereka kembali bertarung, namun naas sang bos tewas tertabrak mobil saat mengambil tasnya yang terlempar di jalan raya. Sebelum tewas, Luffy menanyakan di mana keberadaan Xiaomen. Namun Susan mengatakan pada Luffy bahwa ia takkan bisa bertemu lagi dengan Xiaomen karena ia telah membunuh satu-satunya keluarga Xiaomen. Tak lama kemudian Susan pun meninggal cuy. Ternyata Luffy baru mengetahui bahwa bos Xiaomen adalah kakak kandung Xiaomen yang sebenarnya. Dan Susan yang sedang makan durian tadi bukanlah kakak kandung Xiaomen yang asli. Tak lama setelah itu Xiaomen menelpon kakaknya. Ia terkejut mengapa Luffy yang mengangkat teleponnya dan menanyakan keberadaan kakaknya pada Luffy. Luffy menjelaskan pada Xiaomen bahwa Susan sudah mati. Kemudian Xiaomen pun langsung menutup teleponnya tanpa mau mendengar penjelasan Susan terlebih dahulu. Bom yang dibawa Susan berhasil diamankan oleh Kapten Chen. Saat akan dibawa ke laboratorium, mendadak sang komandan menelpon Kapten Chen supaya bom tersebut dibawa ke kantor agar bisa dilakukan jumpa pers besok. Karena kalah jabatan, Kapten pun menurutinya dengan sangat terpaksa cuy. Esoknya hal tak terduga pun terjadi saat adanya jumpa pers, di mana bom yang dibawa oleh komandan meledak saat itu juga. Itu dikarenakan bom tersebut mempunyai pemicu sensor cahaya, sehingga jika sensornya menerima cahaya selama beberapa detik akan meledak seketika itu juga. Kemudian siaran TV nasional tiba-tiba menayangkan Xiaomen. Di sana Xiaomen menyatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah buntut dari kasus ledakan 20 tahun silam yang terjadi di desanya, di mana kelanjutan hukumnya ditutup dengan uang kotor hasil sogokan petinggi perusahaan AT, sehingga membuat dia membunuh ketiga direksi dan menghancurkan gedung-gedung aset perusahaan AT. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa Xiaomen memiliki dendam yang tidak bisa diredahkan cuy. Kapten Chen nampaknya mengetahui lokasi di mana Xiaomen melakukan siaran tersebut, yaitu di Taman Kupu-Kupu. Namun setelah sampai di sana, Kapten Chen tidak menemukan Xiaomen. Rupanya siaran tersebut berasal dari video rekaman dan bukan siaran langsung. Di sisi lain, Luffy yang menyadari lokasi di mana Xiaomen berada berdasarkan bukti dan hasil yang selama ini terkait dari jejak yang ditinggalkan Xiaomen. Luffy langsung menuju ke atap gedung perusahaan AT dan benar saja di sana Luffy menemukan Xiaomen yang sedang menanti bomnya meledak. Mengetahui kedatangan Luffy, Xiaomen pun menodongkan pistolnya. Luffy tetap berusaha menjinakkan bom tersebut, namun setelah maju satu langkah, Xiaomen pun menembak bahu kanannya. Di sana Luffy berusaha membujuk Xiaomen agar mau menggagalkan ledakan bomnya. Sempat terjadi pertarungan antara Xiaomen dan Luffy. Luffy pun berhasil menggagalkan bomnya dengan cara memecahkan sensor penerima cahaya yang bisa membuat bom tersebut meledak. Mengetahui bomnya gagal meledak, Xiaomen menjadi kilaf hingga menembak Luffy secara membabi buta hingga pelurunya habis. Namun Luffy hanya terkena tembakan pada dada kanannya saja. Luffy yang terkena tembakan hanya memandang Xiaomen dengan tajam sembari tetap mengajaknya pulang. Lalu tiba-tiba Kapten Chen datang beserta anggota lainnya. Kemudian Xiaomen dengan sengaja menodongkan pistol yang sudah habis pelurunya tadi kepada Luffy. Kapten Chen pun dengan spontan menembak Xiaomen tepat di jantungnya, dan kemudian Xiaomen pun tewas. Beberapa minggu pun berlalu, kita diperlihatkan Kapten Chen yang sedang berbincang dengan Luffy, di mana Kapten Chen saat itu meminta maaf karena telah menembak Xiaomen hingga tewas cuy.
Ibarat nasi yang sudah menjadi bubur, Luffy pun tak mempermasalahkan itu dan memaafkan Kapten Chen sembari pergi meninggalkannya. Kemudian film pun tamat cuy. Ending yang nggak teli banget. Jadi menurut gue pribadi ending dari film ini sangat ngantung sekali. Akan tetapi film ini sangat nikmat untuk ditonton di siang bolong. Jadi begitulah ending dari film Black Danger kali ini. Pesan dan kesan dari film ini yang bisa gue sampaikan ke kalian yaitu kita harus tetap ikhlas dalam menerima setiap takdir yang telah digariskan oleh sang pencipta, sehingga dapat menghindarkan kita dari balas dendam berlebihan yang dapat mengakibatkan orang yang tak bersalah ikut menjadi korbannya. Jangan sampai hidup kalian seperti di film ini. Semoga kesan dari film ini bisa menginspirasi kehidupan kalian cuy. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Bagi kalian yang ingin channel Sarjana Pintu untuk mereview film yang kalian sukai, kalian bisa meninggalkan keinginan kalian dengan cara isi kolom komentar di bawah cuy. Oke, jangan lupa subscribe channel Sarjana Pintu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal film-film terbaru dari channel Sarjana Pintu. Akhir kata gue pamit, salam pintu untuk calon sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.